warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dewi hari ini untuk materi kita yang ketiga, tema kedua. Silakan disimak video berikut ini. Baiklah anak-anak, malam ini kita akan masuk ke materi kita yang ketiga untuk tema kedua ya. Nah, tema kedua persatuan dalam perbedaan dengan subtema 3 bersatu kita teguh. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dengan tujuan pembelajaran, di sini siswa diharapkan dapat memahami upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, nah kita masuk ke materinya. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia, yang mana kemerdekaan ini dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat dan adil dan makmur. Sehingga keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan yang dengan tulisan tangan. Kemudian ini teks proklamasi yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Oke. Nah, cerita di balik naskah asli proklamasi. Nah, ini kita bisa lihat ini ada foto dari Bapak BM Diah. Ya, siapa beliau? Nah, begini ceritanya. Jadi ini cerita di balik naskah asli proklamasi. Yang mana teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Bapak Soekarno, kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Melik agar terlihat rapi. Setelah itu, teks asli tersebut dibuang ke tempat sampah. Nah, kemudian BM Diah ini adalah salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Beliau melihat teks asli tersebut dibuang ke tempat sampah dan kemudian beliau ambil dan beliau simpan karena beliau menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang sangat tinggi. Kemudian naskah tersebut disimpan oleh beliau Bapak BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari yang kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Beliau membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya kepada Bapak Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan di kantor Arsip Nasional atas anjuran Bapak Soeharto, yang mana keputusan Bapak BM Diah ini menyimpan naskah asli tadi yang sempat dibuang ke tempat sampah itu sangat tepat, karena akhirnya dengan adanya naskah asli tersebut, seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Oke, nah ini kita bisa lihat ada 3 foto. Yang pertama adalah foto pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Yang kedua adalah foto dari mesin jahit yang digunakan oleh Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Dan ini yang ketiga adalah foto pengibaran bendera di Istana Negara. Nah, jadi Sangsaka Merah Putih itu merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia, yang mana warna merah putih mempunyai makna. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Dan keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Kemudian ini bendera pusaka dibuat atau dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno pada tahun 1944. Yang mana terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm dan berkibar sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI.
Kemudian karena usianya yang sudah tua, Sang Saka Merah Putih terakhir berkibar pada tahun 1969. Setelah itu bendera ini disimpan di Museum Nasional, yang mana kemudian pemerintah membuat bendera duplikatnya dengan ukuran 300 cm kali 200 cm. Oke. Nah, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk ya, sangat buruk. Dan ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya karena harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Baru sejak bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah beserta rakyat itu untuk meningkatkan kesejahteraan meliputi yang pertama adalah program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi yang dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Dan konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Dan tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang diinisiatifi atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian yang keempat adalah rencana Kasimo, yaitu disebut Kasimo Plan, yang mana program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, dari tahun 1948 sampai dengan 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Bapak Kasimo menyarankan agar yang pertama menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima, program transmigrasi. Kemudian upaya yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi, yang mana organisasi ini dipimpin oleh BR Motik dengan tujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dan dengan dibentuknya organisasi PTI ini juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, inilah materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.